langkah yang paling tepat yang dapat kita ambil, saudara. Kenapa saya katakan langkah yang paling tepat yang dapat kita ambil? Karena sesuatu yang baik akan mulai terjadi pada saat kita datang kepada Tuhan. Amin, ya. Sesuatu yang baik akan mulai terjadi, saudara, ketika kita datang kepada Tuhan. Tentu saja kita datang kepada Tuhan karena pergumulan-pergumulan yang berat yang kita miliki. Yang walaupun memang kalau secara manusia seharusnya kita datang kepada Tuhan karena kita tahu kita ini manusia dan kita membutuhkan Tuhan. Tapi kebanyakan di antara kita begitu angkuh, begitu sombong sampai kemudian Tuhan mengizinkan kita mengalami yang namanya pergumulan yang berat. Dan oleh karena pergumulan yang berat itulah kita didorong ya untuk mencari Tuhan. Pergumulan-pergumulan yang berat yang kita miliki, Bapak Ibu, kadang-kadang ya melampaui kapasitas kita, kemampuan kita, kelebihan kita. Ya kita punya kecakapan, tetapi kecakapan kita rasanya tidak berdaya di hadapan pergumulan kita. Kita punya kelebihan, rasanya itu tidak ada gunanya sama sekali. Bahkan meskipun kita memiliki uang yang banyak, kadang uang pun tidak bisa berguna, saudara, ketika kita menghadapi sebuah pergumulan yang berat. Seorang bapak pernah memohon ya kepada dokter untuk bisa menyembuhkan anaknya yang benar-benar hampir meninggal, saudara, ya. Tetapi para dokter berkata kepada bapak tersebut, mereka telah berupaya, mereka telah berusaha. Apapun yang dapat mereka lakukan telah mereka lakukan demi sebuah kesembuhan, demi sebuah ya pemulihan dari sang anak. Tetapi saudara-saudara, para dokter tidak bisa melakukan lebih daripada itu. Kenapa? Karena memang ya tidak ada lagi yang dapat dilakukan oleh ya para dokter ya, sehingga mereka berkata kepada keluarga untuk bisa mengikhlaskan ya anak mereka yang benar-benar dalam keadaan kritis. Maka saudara mendengar itu, sang bapak memohon, dia menangis, dia bilang, saya punya semua uang yang kalian butuhkan ya untuk kesembuhan anak saya. Ya, dokter berkata, ini bukan masalah uang, Pak, tapi memang kami sudah tidak bisa melakukan apa-apa lagi. Hidup dan mati itu, Pak, di tangan Tuhan. Ya, akhirnya tuh bapak dia buka kopernya, dia buang tuh uang, saudara. Dia bilang, bikin apa uang sebanyak ini kalau anak saya tidak bisa ditolong? Ini adalah gambaran, adalah contoh bahwa kadang-kadang ketika kita menghadapi yang namanya pergumulan yang kita hadapi itu pergumulan yang sangat berat, yang bahkan melebihi semua hal yang kita miliki di dalam kehidupan ini. Itulah sebabnya kita datang mencari Tuhan. Ya, perwira ini pun demikian, dia datang mencari Tuhan, sudah mencari Yesus, karena dia menghadapi pergumulan yang sangat berat, saudara. Sebagai seorang kepala pasukan tentu saja dia punya jabatan. Dia mungkin juga punya uang untuk bisa merawat atau memanggil seorang tabib untuk menyembuhkan ya hambanya. Tetapi mungkin dengan segala upaya dan usaha yang telah dilakukan itu tidak membawa faedah apapun, saudara. Sehingga pada akhirnya karena didorong oleh pergumulan yang berat itu, maka dia mau datang kepada Tuhan. Maka saya mau beritahu, kalau hari ini engkau juga mengalami pergumulan yang berat, maka langkah yang paling tepat, keputusan yang paling baik yang dapat engkau lakukan adalah engkau datang mencari Tuhan. Karena ingat sekali lagi, sesuatu yang baik akan mulai terjadi ketika engkau datang mencari Tuhan. Ketika engkau datang kepada Yesus, ya. Saudara, manusia memang itu penuh dengan keterbatasan. Ya, apa yang tak dapat dilakukan oleh kekuatan manusia adalah apa yang dapat dilakukan oleh Allah. Titik akhir ketidaksanggupan kita adalah titik awal daripada kesanggupan Allah. Karena bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Segala sesuatu mungkin bagi Allah. Nah, ketika saya mengatakan bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil, segala sesuatu mungkin bagi Allah, ada orang-orang yang meresponi saya dengan berkata, ya Pak Pendeta, jangan terlalu banyak berkhotbah bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah. Ya, segala sesuatu mungkin bagi Allah. Saya bertanya, kenapa? Itu sama seperti memberikan harapan palsu. Kok begitu?
Ya, kenapa kamu mengatakan bahwa itu sama seperti memberikan harapan palsu? Dan mereka pun berkata, kami pernah pendeta percaya bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kami percaya bahwa Allah mungkin melakukan segala sesuatu. Tapi pendeta tahu ketika kami mengangkat pengharapan kami tinggi-tinggi kepada Allah, yang terjadi malah sebaliknya, sehingga pada akhirnya kami mengalami yang namanya kekecewaan. Jadi berkhotbah mengenai Allah mampu melakukan segala sesuatu, ya, mengenai Allah yang bagi Allah tiada yang mustahil, itu hanya memberikan, ya, harapan-harapan yang palsu, karena itu hanya akan mengecewakan, ya. Jadi saudara, haruskah kita berhenti berkhotbah mengenai Allah yang mampu, ya, Allah yang berkuasa, ya. Jadi haruskah kita berhenti berharap karena kita takut mengalami yang namanya kekecewaan? Ya. Haruskah demikian? Ya. Saudara-saudara yang diberkati, ya, oleh Tuhan. Kita perlu mengerti, ya, kita perlu memahami di dalam kehidupan ini bahwa tidak ada satupun di antara kita yang dapat menjalani hidup tanpa sebuah harapan. Jadi bagaimana kita harus menjalani hidup kalau kita tidak berharap kepada Allah yang ajaib itu? Bagaimana kita menjalani hidup? Kemudian mereka berkata kepada saya, pendeta, jalani hiduplah dengan ikhlas, ya, tanpa perlu berharap banyak-banyak, ya. Lakukanlah yang terbaik daripada apa yang dapat dilakukan, Pak Pendeta. Ikhlas saja, Pak Pendeta, ya. Saudara, maka saya pun berkata, ikhlas itu pun harus ada harapan. Tanpa harapan tidak ada orang yang akan ikhlas. Tanpa harapan tidak akan ada orang yang move on. Saudara mengalami kemalangan, kemudian engkau bangkit dari kemalangan, engkau berusaha move on, engkau berusaha ikhlas. Kenapa engkau bisa ikhlas? Karena engkau berkata dalam hati, hari ini saya mungkin mengalami kemalangan, tapi besok pasti ada pengharapan. Ini kan namanya harapan. Engkau berkata hidup itu sama seperti roda. Oke, tidak apa-apa, hari ini saya dibawa, tapi besok-besok saya percaya saya akan ada di atas. Ya, karena tidak selamanya Tuhan akan meninggalkan orang-orang yang lemah. Ini namanya harapan. Jadi tidak akan ada yang namanya keikhlasan, tidak akan ada yang namanya move on, ya, kalau kita tidak memiliki yang namanya harapan. Jadi hidup itu harus dijalani dengan harapan. Kita harus berharap, jangan takut menjadi kecewa, saudara-saudara. Karena kecewa juga kan bagian daripada kehidupan. Amin. Biarlah kita mengalami yang namanya kekecewaan dan kita bertumbuh dengan itu, daripada saudara hidup tanpa ada harapan sama sekali. Ya. Ada, amin. Saudara, harapan, saya sering kali mengatakan ini, ya, harapan itu sama seperti sebuah payung. Tahu ya payung, ya. Memang payung itu tidak dapat menghentikan, ya, derasnya hujan. Ya. Payung tidak bisa membuat hujan berhenti. Ketika ada hujan, saudara buka payung, hujan akan tetap turun. Tetapi dengan payung saudara bisa menerobos hujan. Demikian pula pengharapan. Pengharapan itu memberikan kekuatan kepada kita untuk menjalani hari-hari kita yang dihujani oleh yang namanya pergumulan. Maka jangan pernah berhenti berharap kepada Allah hanya karena saudara takut untuk menjadi kecewa. Datanglah kepada Allah, karena hal-hal yang baik akan mulai terjadi dalam kehidupan setiap kita ketika kita datang kepadanya dan ketika kita mengharapkan Dia bekerja di dalam kehidupan setiap kita. Yang setuju dengan saya katakan amin, ya. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kalau kita mencoba, ya, melihat lebih dekat kenapa orang bisa kecewa dengan Tuhan. Nah, orang kecewa dengan Tuhan karena saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, ya, Tuhan tidak menjawab doanya, atau Tuhan berkata tidak dengan doanya, ya kan? Maka dia menjadi kecewa dengan Tuhan, ya. Padahal saudara, tidak juga merupakan jawaban doa loh dari Tuhan. Seharusnya kita tidak perlu kecewa. Kalau kita tuh gampang kecewa ketika Tuhan berkata tidak dengan doa yang kita naikkan, kita ini tidak ada bedanya dengan seorang anak kecil. Coba lihat anak kecil tuh, kalau dia tidak mendapatkan apa yang dia inginkan, dia merajuk, dia kecewa.
ya. Bahkan beberapa menjadi tantrum, ngamuk, marah, ya. Dia berusaha saudara-saudara memanipulasi orang tuanya dengan tangisannya, dengan teriakannya, dengan histerisnya. Ini namanya tantrum. Saudara, kita itu orang-orang dewasa. Jadi kita perlu mengerti, memahami ketika Tuhan berkata tidak atas doa yang kita naikkan, itu berarti Tuhan memiliki jawaban lebih baik daripada apa yang kita minta. Amin. Kenapa demikian Pak Pendeta? Dengarkan saya baik-baik. Karena apa yang kita minta belum tentu yang terbaik bagi kita. Saya barusan bikin quote, ya, jadi quote ini yang saya tulis ini memang berdasarkan perenungan saya akan ayat ini. Saudara, jikalau Tuhan harus menjawab semua doa manusia, berarti dia itu bukan Tuhan. Loh, kenapa Pak Pendeta? Karena Tuhan itu bukan hanya mampu menjawab doa, tapi dia adalah Allah yang tahu apa yang terbaik buat kita. Nah, apa yang kita minta belum tentu yang terbaik Bapak Ibu, tapi apa yang Tuhan beri adalah yang terbaik bagi setiap kita. Makanya ada ketika kita berdoa, ya, tidak selamanya Tuhan berkata ya, karena tidak selamanya permintaan kita baik. Kadang-kadang beberapa permintaan kita justru akan menghancurkan kita. Nah, Allah yang Maha Tahu, yang lebih tahu daripada kita, menolak permintaan kita. Kenapa? Karena dia mempersiapkan sesuatu yang lebih baik, ya, daripada apa yang kita minta. Ya, sudah mungkin bertanya, di mana dalilnya Pendeta? Ya, kalau kita membaca di dalam Yesaya pasal 55 ayat 8. Demikianlah firman Tuhan. Rancanganku bukanlah rancanganmu. Ya, jalanmu bukanlah jalanku. Ya. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Jadi rancangan Tuhan itu jauh lebih baik daripada rancangan kita. Saya ingin menyampaikan sebuah kalimat yang sangat penting dan saya harap saudara memperhatikan ini. Saudara, kadang-kadang kita berpikir begini, hidup kita akan jauh lebih baik ketika Tuhan menjawab semua doa kita. Padahal belum tentu loh. Saudara, hidupmu dan hidupku itu ada dalam rancangan Tuhan. Kalau hari ini engkau berdoa dan Tuhan berkata tidak untuk permohonan doa yang engkau naikkan, percaya saja engkau dalam rancangan Tuhan. Ya, jangan pernah berpikir bahwa kehidupan kita akan luar biasa baiknya kalau Tuhan menjawab semua permohonan doa yang kita naikkan. Ya, hari ini mari kita mempercayakan diri kita kepada Tuhan. Jangan kecewa, saudara. Lemparkan dirimu seutuhnya kepada Allah dan biarkan Allah yang menangkap saudara. Dan saya jamin dia tidak akan pernah membiarkan saudara terjatuh. Ya, belajar mempercayai dia lebih daripada sebelumnya, karena dia adalah Allah yang dapat dipercayai. Yang setuju dengan saya bisa ketik amin. Ya, bisa kasih amin buat saya, saudara. Haleluya. Ya, saya pernah menceritakan kisah dari seorang artis yang bernama Sandra Dewi. Sandra Dewi ini, saudara-saudara, ya, sebelum dia bertemu dengan suaminya yang sekarang Harvey Moise, ya, dia memiliki seorang kekasih, ya, mantan kekasih Reno Barak, saudara-saudara. Ya, Reno Barak ini kalau saudara tahu, dia adalah suami daripada Syahrini sekarang, saudara. Ya. Ketika Sandra Dewi berusia 23 tahun, dia bertemu dengan Reno Barak dan Reno Barak menjalin hubungan dengan dia. Mereka pacaran. Waktu mereka pacaran 2 bulan atau 3 bulan, ya, saya ini ingat-ingat ya kesaksian dari Sandra Dewi. Maka Reno Barak meminta agar Sandra Dewi menikah dengan dia. Berarti ini Reno Barak benar-benar mau serius. Karena memang Sandra Dewi juga wanita yang cantik dan wanita yang baik. Tetapi dengan satu syarat bahwa Sandra Dewi harus melepaskan iman kepercayaannya. Harus meninggalkan Yesus dan sama-sama ikut dengan Reno Barak. Ya. Keluarga dari Reno Barak pun sudah menerima Sandra Dewi dengan luar biasa, saudara. Mereka ingin Sandra Dewi jadi keluarga mereka, ya, menerima dia jadi anak mantu. Tapi itu dengan syarat, ya, Sandra Dewi perlu meninggalkan iman Kristen. Nah, saudara, apa yang terjadi? Maka Sandra Dewi berpikir, ya,
Dia tidak bisa melepaskan Yesus, tapi dia juga tidak bisa, saudara-saudara, ya, melepaskan kekasihnya ini. Karena ya siapa yang mau melepaskan, ya kan? Sudah ganteng, tinggi, putih. Ini kan idaman para wanita zaman sekarang. Ya, opah dari Korea. Ya seperti itulah kan, apalagi kalau banyak uangnya, tajir kan. Makanya anak muda tuh ngomong begini, katanya pria yang modalnya hanya aku sayang padamu akan kalah dengan pria yang berkata sayang ambil saja nanti saya yang bayar. Artinya pria yang banyak uang. Dan memang saudara-saudara, ya Reno ini banyak uangnya, mereka tuh orang kaya, saudara. Maka terjadi tarik ulur, ya. Sandra Dewi tidak bisa melepaskan Reno, dia juga tidak bisa melepaskan Yesus. Maka tarik menarik lah. Ya, sampai 5 tahun ya pacaran, sampai Sandra Dewi menginjak usia 28 tahun karena tarik menarik. Ya. Kadang-kadang kan kita begitu ya, ketika kita ada di persimpangan jalan, kita disuruh memilih antara Yesus dan dunia. Kadang-kadang kita lebih, saudara-saudara, ya bertahan ya. Padahal Tuhan mau kita mengasihi Dia lebih daripada segalanya. Alkitab mengatakan begini, apa gunanya saudara kita memperoleh harta dunia jika kita kehilangan nyawa kita? Yesus adalah segalanya bagi kita, ya. Ketika engkau mencintai Yesus, engkau sementara mengasihi nyawamu sendiri. Ya, karena seluruh harta kekayaan hanya akan tinggal dalam dunia. Yesus berkata, jangan hanya kumpul harta di dunia, gengat dan karat merusaknya. Kumpullah harta di sorga. Ya, artinya bahwa manusia itu bukan hanya hidup satu kali, saudara-saudara. Manusia itu hidup 2 kali. Kalau saudara percaya manusia cuma hidup 1 kali, saudara ateis, ya. Ateis itu begitu, hidup cuma 1 kali. Tapi Alkitab mengatakan hidup 2 kali kan. Kita mati meninggalkan tubuh ini, roh kita hidup untuk menempati tempat yang baru. Entahkah itu surga atau neraka. Kalau hari ini di dalam dunia ini engkau mengasihi Tuhan, engkau mencintai Tuhan, engkau rela kehilangan dunia demi Tuhan. Ketika engkau dipanggil pulang oleh Bapa Surgawi, ya, maka engkau di surga. Amin. Karena kita ini sudah tidak akan lama di dunia. Kita mengatakan 70-80 tahun. Lebih daripada itu hanyalah penderitaan. Meskipun kemajuan ilmu kesehatan begitu luar biasa hari-hari ini, kita tidak bisa menang melawan kematian. Kita akan mati semuanya. Ya. Makanya ada seorang pendeta yang mengatakan kalau kita ini camat. Ya, saudara tahu camat itu apa? Calon mati. Jadi saya lagi berkhotbah di hadapan Ibu Camat dan Bapak Camat nih ya. Calon mati, kita tidak akan hidup selamanya, Bapak Ibu. Ada amin, ya. Kita tidak akan hidup selamanya, ya. Maka kita perlu memperhatikan hal ini baik-baik. Ya, seorang pendeta bersaksi ya. Satu kali dia menghadiri ulang tahun ya, sebelum saya lebih lanjut dengan cerita Sandra Dewi ya. Ya. Jadi waktu dia pergi ulang tahun begitu, pendeta ini mau mendoakan oma yang umurnya itu 100 tahun, saudara. Kemudian pendeta tanya, oma, pendeta mau doa, oma mau minta apa? Kemudian itu oma jawab, saya mau mati. Ya, anak saya sudah banyak yang mati, cucu saya juga ada yang mati, saya tidak mati-mati. Ya bayangkan 100 tahun menderita loh. Ya, dia tidak senang orang nyanyi panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya serta mulia. Dia bilang mau berapa panjang lagi? Ganti saja lagunya, pendek umurnya, pendek umurnya, pendek umurnya cepatlah mati. Ya kan, jadi horor juga kalau di hari ulang tahun kita nyanyi ya, pendek umurnya ya, mati cepatnya. Cepat matinya ya. Tapi itulah kenyataan kehidupan. Alkitab telah menggarisbawahi 70-80 tahun. Itu yang Alkitab katakan. Jadi kita tidak akan pernah bisa melebihi itu, ya. Jadi harus kita berhati-hati ketika kita menjalani hidup ini. Bapak Ibu pikirkan perkara-perkara yang paling penting,
Yang mengerti katakan amin. Perkara-perkara yang penting harus kita pikirkan. Ya. Karena saudara-saudara, kematian tidak pernah pandang umur, syarat mati tidak harus tua. Kematian tidak pernah pandang kesehatan, syarat mati tidak harus sakit. Banyak kejadian di sekitar kita, orang yang sehat tiba-tiba mati, orang yang masih muda tiba-tiba mati, dan jumlahnya tidak sedikit, jumlahnya banyak. Saudara, ini menjadi peringatan bagi kita bahwa kita tidak boleh mengejar dunia untuk selamanya. Kejar Tuhan Yesus, ya. Amin hul, ya, ada amin hul. Ya. Jadi hul ini dia walaupun dia agama Islam, ya, dia suka sekali masuk, ya, di siaran langsung saya, walaupun komentarnya aneh-aneh tapi tidak apa-apa, ya. Ya. Ada amin hul. Kita mengejar. Ya, mohon maaf ya, tadi ada sedikit gangguan. Jadi kita harus, saudara-saudara, mengejar Tuhan lebih daripada apapun. Nah, apa yang terjadi akhirnya, saudara-saudara, yang namanya Sandra Dewi, dia mengambil keputusan pada waktu itu. Dia mulai ngomong sama kekasihnya, dibilang, kalau kamu minta saya berhenti jadi artis, saya bersedia. Kamu minta saya berhenti bekerja, saya bersedia. Dia bilang, apapun yang kamu minta, saya bersedia melepaskan itu. Tapi kalau kamu minta saya harus meninggalkan Yesus, maka saya tidak akan pernah bisa melakukannya. Karena bagi saya Yesus adalah segalanya. Saudara, maka di hari itu mereka putus. Ya iyalah, kan umur semakin bertambah. Sandra Dewi sudah usia 28 tahun, apalagi, ya. Reno pada waktu itu 28 tahun. Saudara tahu dalam kesaksiannya Sandra Dewi bilang apa? Selama 2 tahun dia menangis, saudara. Sampai dia menginjak usia 30 tahun. Bagi wanita kalau menginjak usia kepala 3 belum kawin, itu jantungnya tuh bagaimana? Betul enggak? Kan ada orang yang bilang, di bawah 30 tahun jodoh di tangan Tuhan. Di atas 30 tahun Tuhan lepas tangan. Ya. Katanya kalau di bawah 30 tahun jodoh di tangan Tuhan. Kalau di atas 30 tahun Tuhan lepas tangan, ya. Bayangkan itu, saudara-saudara. Dia mulai, ya, khawatir. Selama 2 tahun tiap malam dia nangis. Kenapa? Karena dia berpikir, akankah saya bisa mendapatkan pria lagi yang sama baiknya dengan mantannya ini? Karena dia pikir dia tidak akan pernah mendapatkan pria sehebat itu lagi. Tapi saudara tahu apa yang terjadi? Tuhan memberikan menggantinya, saudara. Suaminya Harvey Moise itu juga orang yang diberkati Tuhan, saudara. Ya, mereka punya jet pribadi loh. Ya, jadi saya mau katakan, kalau saudara mengalami kekecewaan, itulah kehidupan. Datanglah kepada Yesus sebagaimana perwira ini datang kepada Yesus. Karena ketika kita datang kepada Yesus, ketika kita datang kepada Tuhan, ini adalah keputusan terbaik yang pernah engkau ambil selama engkau hidup. Ada amin, ya. Karena semua hal-hal yang baik akan terjadi, akan mulai terjadi ketika engkau datang kepada Tuhan. Jangan hanya saudara takut kecewa kemudian engkau tidak mau datang kepada Tuhan. Percayalah, meskipun mungkin Tuhan berkata tidak untuk doa yang kau naikkan, percaya bahwa Tuhan menyediakan lebih baik daripada apa yang kita minta. Saudara, kita tidak bisa menjalani hidup tanpa sebuah pengharapan. Engkau hanya dapat menjalani kehidupan ini ketika engkau menaruh pengharapan itu hanya kepada Tuhan.